Bab 511. Ketika mendengar ucapan ini, Daniel berpikir keras lagi. Ia mana mungkin tidak tahu. Sanjaya mengingatkannya dengan sabar seperti ini. Semua demi dirinya. Sejak kecil ia sudah paham. Melakukan sesuatu harus memikirkan pro dan kontra. Keuntungan dan kerugian. Menjaga situasi secara keseluruhan. Ia juga selalu bertindak demikian. Jadi ia dapat mengembangkan Skywell dalam waktu singkat hingga ke tahap ini. Hanya saja untuk kali ini, perasaannya sudah mengambil alih pemikirannya. Ia ingin memberikan Tracy dan anak-anak, sebuah keluarga, pernikahan besar. Ia hampir tak sanggup menunggu hari di mana Tuan Besar sadarkan diri. Tetapi kenyataan telah memperingatkannya. Penyakit kakeknya sangat serius. Tetapi kakeknya masih mengingatkannya akan hal ini. Dengan bersusah payah, dengan sedikit tenaganya, berulang kali memperingatkannya, jangan sampai grup Moore berkuasa. Jika hal lain tidak masalah, tetapi untuk hal ini, Daniel sama sekali tidak boleh membantah. Keluarga Wallens dan keluarga Moore memiliki perseteruan. Orang tuanya meninggal karena keluarga Moore. Meskipun itu adalah perseteruan generasi sebelumnya dan sudah mencapai rekonsiliasi di generasi ini satu sama lain, tidak saling berhubungan. Tetapi sekarang, keluarga Moore sudah datang ke sini. Daniel tentu saja harus bertarung melawannya. Jadi mimpi indahnya hanya bisa dikesampingkan untuk sementara. Tuan, Anda adalah satu-satunya harapan keluarga Wallens. Jangan mengecewakan Tuan Besar. Sanjaya mengucapkan hal ini, lalu menundukkan kepala masuk ke kamar pasien. Daniel berbalik badan meninggalkan tempat itu. Hanya dalam beberapa menit perjalanan saja, tetapi pikirannya penuh dengan pemikiran. Saat ini keluarga Wallens dipenuhi dengan masalah internal dan eksternal. Musuh ada di mana-mana. Untuk sementara, ia harus melepaskan perasaan pribadinya, mengutamakan urusan bisnis dulu. Seharusnya Tracy bisa memahaminya, kan? Tuan Daniel. Ryan mendekat memberi laporan. Segalanya sudah disiapkan. Ya. Daniel masuk ke dalam kamar pasien. Tracy sudah selesai mengganti baju. Walaupun kondisi mentalnya masih belum membaik, tetapi begitu teringat akan segera bertemu dengan anak-anaknya, ia sangat senang. Ayo pulang. Daniel mengulurkan tangan kepadanya. Tracy meletakkan tangan di atas telapak tangannya. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Daniel melepaskan mantelnya, mengenakannya ke badan Tracy, lalu merangkulnya sambil berjalan keluar dari kamar. Ryan dan Lily bersama pengawal dan perawat mengikuti dari belakang. Adegan ini menarik perhatian seluruh pasien dan keluarga yang ada di sana. Mereka juga gegas menyingkir ke samping. Di luar gedung rumah sakit, sedang turun hujan. Pengawal mengeluarkan payung berwarna hitam, memayungi mereka ketika mereka naik ke atas mobil, melindungi mereka dari hujan. Daniel merangkul Tracy naik ke atas mobil, dan mengelap butiran hujan yang menempel ke rambutnya. Tracy bersandar dalam pelukan Daniel, dan tertidur lelap lagi. Tidur lagi. Daniel menyentuh keningnya. Tidak demam. Ia berbisik bertanya pada Lily. Apa yang terjadi? Rasanya 2 hari ini dia terus mengantuk. Seharusnya karena kelelahan. Mungkin beberapa hari itu, dia tidak berani memejamkan matanya. Lily berbisik. Ditambah lagi konsumsi obat, jadi lebih mudah mengantuk. Setelah beberapa hari, akan membaik. Daniel mendekap Tracy dengan erat, menepuk bahunya dengan ringan, agar ia dapat tidur dengan tenang. Tracy meringkuk dalam pelukannya, seperti anak kecil. Tak lama kemudian ia bermimpi. Daniel merasa gelisah. Ia selalu merasa ada yang aneh dengan Tracy. Namun, segala pemeriksaan telah dilakukan, dan tidak ditemukan masalah. Atau mungkin Tracy memang kelelahan. Dalam beberapa hari akan membaik. Agar tidak mengganggu Tracy istirahat, mobil melaju dengan stabil. Perjalanan yang seharusnya 30 menit, menjadi 40 menit baru tiba di rumah. Anak-anak sudah menunggu di depan pintu. Ketika melihat mobil mendekat, mereka tergesa-gesa ingin maju. Tetapi mereka ditahan oleh 3 perawat. Tuan muda, Tuan putri, tunggu mobil berhenti. Baru kalian ke sana. Harus berhati-hati. Kak Nita, apakah kakak bisa melihatnya? Mamiku ada di dalam mobil. Carla melompat-lompat. Ia ingin melompat lebih tinggi.
melihat apakah ada sosok Mami di dalam mobil. Tidak kelihatan. Perawat Nita menjulurkan lehernya, melihat ke arah mobil. Mobil itu dilapisi kaca film mobil, jadi sulit melihat keadaan di dalam mobil. Bab 512. Sudah sampai di rumah. Daniel berbisik kepadanya. Tracy tidak merespon. Daniel menepuk-nepuk wajahnya. Ia baru pelan-pelan membuka matanya, lalu berbicara dengan samar-samar. Sudah sampai. Mana anak-anak? Mereka sedang menunggumu. Daniel memapah Tracy turun dari mobil. Mami. Carla menggerakkan kaki pendeknya, mendekat dengan semangat. Ia hampir saja menjatuhkan Tracy ke tanah. Untung saja ada Daniel yang memapah Tracy. Tracy lekas berjongkok dan memeluk tubuh gemuk Carla. Ia mencium wajah lembut Carla dengan antusias. Mami kemana saja? Carla rindu sekali. Begitu Carla berbicara suaranya sudah serak. Air mata sebening kristal sedang mengelilingi mata besar anggurnya. Mereka sudah berjanji tidak menangis. Jadi ia tidak menangis. Mami juga rindu. Tracy memeluk Carla dan merasa bersalah. Maafkan Mami. Mami tidak menjaga kalian dengan baik. Mami. Carlos juga berlari kemari. Sepatu kulit yang baru dibeli. Menginjak air hujan memercik kemana-mana. Carlos. Tracy lekas melebarkan kedua tangannya memeluknya. Apa Mami baik-baik saja? Mata Carlos merah. Anak ini biasanya tampak tenang dan kuat. Tetapi ketika melihat maminya, ia tidak bisa menyembunyikan bagian terlemah dalam hatinya. Mami baik-baik saja. Tracy memeluk Carlos dan mengecup rambutnya. Carlos, dengar-dengar kamu alergi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah membaik. Tidak masalah lagi. Carlos menggunakan jari kecilnya menyapu tetesan hujan di wajah Tracy. Hatinya sakit melihat wajah pucatnya. Apa Mami sakit? Masalah kecil. Tidak apa kok. Ketika Tracy berbicara, perawat mendorong Charles mendekat. Charles memanggil dari jauh dengan tergesa-gesa. Mami, Mami. Charles. Tracy lekas mendekat memeluk Charles. Kakimu sudah baik kan? Kapan gipsnya dilepaskan? Semalam sudah dilepas. Dokter bilang pemulihanku sangat baik. Charles memeluk Tracy dengan manja. Mami, Charles rindu sekali. Tadi saat tidur siang, aku bermimpi bertemu denganmu. Aku takut Mami tidak akan kembali lagi. Anak bodoh. Mami sudah kembali. Mami tidak akan kemana-mana lagi. Tracy mencubit pipi tembemnya dan berbicara dengan lembut. Sudahlah, ayo kita masuk. Di luar masih hujan. Iya, iya. Ketiga anak semuanya memegang Tracy. Carlos memegang roknya. Carla memegang tangannya. Dan juga mengulurkan satu tangan lagi menggandeng Charles. Jangan mengganggu Mami. Mami juga harus dijaga. Daniel langsung mengangkat Carla dan Carlos. Mendudukkan mereka masing-masing di bahunya. Aduh, Carlos terkejut. Ia hampir saja terjatuh. Kak Carlos. Ikuti aku. Tangan gemuk Carla memegang erat rambut Daniel. Ia mendemonstrasikan kepada Carlos. Begitu Carlos melihatnya, ia lekas mengikutinya. Memegang rambut Daniel seperti yang Carla lakukan. Dengan begini tidak akan jatuh, kan? Carla menaikkan alis. Ekspresinya penuh bangga. Benar. Jauh lebih aman. Carlos menghela nafas lega. Daniel kehilangan kata-katanya. Ia merasa dirinya sungguh telah berubah menjadi sebatang pohon dengan monyet kecil memanjat ke tubuhnya. Mami, Mami, saat ini, Rosie juga terbang mendekat dan mendarat di atas kepala Daniel. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari wilayahnya sendiri. Tunggu, kakiku membaik. Aku juga ingin digendong di bahu. Bibir Charles cemberut tidak senang, karena ia merasa dirinya belum pernah duduk di bahu Daniel. Ini adalah hal yang sangat merugikan. Tracy tertawa, melihat mata Daniel penuh dengan kelembutan. Masih tertawa, Daniel mencubit pipinya. Satu tangan menggandeng tangan Tracy. Satu tangan lainnya mendorong kursi roda Charles. Mereka berjalan masuk ke rumah. Kita pulang. Yeay, kita pulang. Ketiga anak berseru gembira. Suara yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.